Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaksi soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Kok beda omongannya Bapak Emil? Perasaan dulu Bapak Mulyadi, Bapak Anda, Bapak Emil, bapaknya Bapak Emil maksud gua, itu dulu bilangnya mimpi gitu, bilangnya nggak mau bela timnas. Sekarang pengen. Iya, gue tahu kalau Anda itu bener-bener 100% orang Indonesia, karena Bapak Anda, Bapak Mulyadi itu orang Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita masih membutuhkan seorang Emil Audero Mulyadi yang sekarang karirnya aja di Como menjadi pilihan kedua dari seorang Reina, kiper 41 tahun? Apa kita masih membutuhkan seorang kiper lagi setelah kita memiliki seorang Martin Paes yang punya ketulusan dan niat hati untuk membela negara ini dan permainannya luar biasa boy di 2 pertandingan dia, 2 kali man of the match? Apa kita masih membutuhkan seorang kiper lagi? Jujur kalau lu tanya menurut gua ya butuh boy. Kalau misalnya Emil pengen ngebela Indonesia, silahkan. Kita nggak punya hak buat ngelarang boy. Apakah dia bisa menggeser pas? Mungkin bisa, mungkin. Mau gimana pun CV seorang Emil itu jauh lebih baik daripada Pas. Tapi secara match sharpness harusnya Pas lebih baik daripada Emil. Tapi kalau kita punya 2 kiper yang levelnya Eropa, why not brother? Dan ini bisa jadi hal yang bisa memicu atau bisa memancing jiwa kompetitif dari seorang Hernando, Nadeo, Adi Satrio. Nggak ada masalahnya kalau misalnya emang Emil pengen join ke kita. Tapi Anda harus siap Pak Emil untuk menjadi pilihan kedua setelah Martin Paes. Tetap kalau gua untuk saat ini Martin Paes akan selalu menjadi pilihan utama. Tapi kalau misalkan Emil Audero itu jadi dinaturalisasi sama PSSI, maka saya pikir potensinya Hernando justru tidak akan terpakai lagi. Sekarang kan begini, posisi dengan adanya si Martin Paes saja itu Hernando Ari menjadi pilihan kedua. Nah, apalagi kalau misalkan Audero ini bisa dinaturalisasi lagi dan sangat ngebat sekali dia mau bela-bela Indonesia, saya pikir Hernando Ari akan jadi pilihan ketiga. Tapi kalau misalkan Audero ini datang, pasti dia juga akan menjadi pilihan kedua, karena sudah pasti pilihan pertamanya STY itu ada di Martin Paes. Karena terbukti yang lebih punya hati untuk membela Indonesia yang pertama itu cuma si Martin Paes. Kemudian di 2 laga perdananya dia lawan Australia dan juga lawan Arab Saudi, itu dia menjadi pemain terbaik, jadi player of the match itu. Jadi artinya walaupun dia nanti ngebet mau jadi warga negara Indonesia, mau main untuk Indonesia, tetap dia akan menjadi pilihan kedua, percaya itu. Saya nggak setuju kalau Pak Erick Thohir naturalisasi pemain bola terus. Sekali-sekali naturalisasi pejabat lah. Jadi pejabat di PSSI kah? bagus-bagus dari luar negeri dinaturalisasi jadi pejabat Indonesia. Lihat nih, ini ada anggota DPRD di Singkawang yang sudah terbukti melakukan pencabulan anak di bawah umur, kok bisa dilantik? Hah? Berarti ini kan parah banget. Jadi tolonglah Pak Erick, naturalisasi pejabat. Kita juga butuh pejabat yang bermoral. Kita butuh. Betul. Jangan sampai ada pejabat-pejabat yang seperti itu. Tapi ya aneh juga kenapa bisa sampai lolos gitu. Tapi kita skip saja karena itu mungkin ya urusannya sudah masuk di ranah hukum. Tapi kalau misalkan Pak Erick mau naturalisasi pejabat juga boleh itu. Mantan ketua PSSI ini minta stop pemain naturalisasi timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa urusan Anda menyuruh PSSI? Pasti apa urusan Anda itu masih ya sangat terngiang-ngiang di kepala teman-teman itu. PSSI ini minta stop pemain naturalisasi. Bodoh amat. Bapak aja yang stop ngurusin bola, Pak. Mantan. Iya, berhenti sudah urus bola. Urus politik saja. Ya semoga nanti menang itu ya. Cagupnya itu menang. Saya kira kedua
pemain ini akan memperkuat pada posisinya masing-masing seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita baca dulu captionnya teman-teman. Luar biasa, anggota Komisi 10 DPR RI menjawab keresahan perihal pemain naturalisasi timnas. Kayaknya bapak ini cocok menjabat di PSSI. Tentu dengan catatan bahwa ya selama ini kita melihat bahwa pemain-pemain yang melalui proses naturalisasi memang benar-benar menunjukkan kualifikasi pemain yang patut kita banggakan. Artinya ya dengan segala macam disputable yang terjadi di media sosial soal keturunan, tapi saya kira semua hal ini terbantahkan ketika di lapangan. Ya, betul. Jadi memang kita tidak bisa terlepas dari kontroversi, ada yang pro, ada yang kontra juga soal gencarnya PSSI mendatangkan pemain-pemain diaspora. Sebenarnya ada hal positif yang dibawa sama mereka, ada dampak itu. Yang pertama, peringkat Indonesia itu naik. Sekali lagi ini harus di up terus-menerus. Kenapa? Karena sebelum mereka datang itu ya permainan kita jujur tidak terlalu menarik. Tetapi ketika ada pemain-pemain diaspora ini ya kita punya permainan jadi positif, jadi lebih menarik, dan Indonesia ya itu dibuktikan di lapangan bahwa mereka bermain luar biasa. Terbukti kita sampai masuk ke round 3 ini satu-satunya negara dari ASEAN bahkan yang tidak dianggap sama sekali itu kita bisa tembus round 3 itu. Ketika teman-teman anak-anak muda ini memang berjuang dengan membawa Garuda di dada, dan mereka memang berjuang bermain dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan membela tim Indonesia. Iya, karena mereka berpikir yang mereka bela ini ya tanah air mereka juga. Jadi saya justru heran kalau ada yang bilang Indonesia pakai pemain asing. Asing dari mana, bro? Mereka ini anak-anak Indonesia yang sayangnya mereka lahir di Belanda. Jadi itu yang menjadi persoalannya. Mereka datang jadi menyingkirkan anak-anak yang lahir di Indonesia, tapi sebenarnya ya itu tidak betul, tidak tepat, keliru itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan datangnya mereka justru akan membuat persaingan di dalam timnas Indonesia itu semakin ketat. Persaingan yang positif maksudnya. Jadi ada ilmu-ilmu mereka, teknik-teknik mereka yang tidak ada di Indonesia. Itu mereka bagi ke pemain-pemain lokal ini. Itu hal positif yang harus kita lihat sebenarnya. Saya kira ini merupakan suatu kebanggaan, dan kita harap kedua pemain saudara kita ini, saudara Miss Hilgers, Eliano Johannes Renders dan Miss Victor Joseph Hilgers ini juga akan menunjukkan kualitas yang sama atau melebihi kualitas-kualitas yang sudah ada, sehingga dengan ya, saya pikir dengan bergabungnya Miss Hilgers dan juga Eliano Renders ini akan menambah kekuatan timnas Indonesia, khususnya di lini depan dan juga di lini belakang. Tapi kalau di lini belakang saya pikir kita sudah sangat solid. Nah, kekurangan kita itu cuma di lini depan. Kita butuh striker, butuh ya yang seperti Eliano lah. Tapi semoga dia bisa menunjukkan apa yang dia punya di Belanda, dia bisa ya, bawa ke Indonesia dan menjadi ya, hal yang positif untuk timnas ya. Kita berharap begitu. Guys, lihat guys, postingan terbaru Eliano Renders. Tuh. Dalam jangka waktu 8 hari. Ayo, ada yang tahu? Ini maksudnya apa? Ya, betul. Ini postingan dia ini karena berkaitan dengan sampai libet ngomong gue. Jadi intinya proses naturalisasi dua orang ini nih sudah disahkan oleh Komisi 3 DPR. Nah, makanya dia posting kayak gini. Gue sebagai netizen pecinta sepak bola Indonesia sangat happy, bahagia. Emang ada yang semua happy, semua bangga, kecuali ada beberapa orang yang tidak bangga. Tapi ada yang sudah klarifikasi dan minta maaf. Ya, kita harus apresiasi. Nah, dari postingannya si Eliano Renders ini menunjukkan bahwa mereka tuh sangat tidak sabar untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk timnas mereka. Bahkan kakaknya Eliano Renders ini, Siti Jani Renders, itu pemain topnya AC Milan, bilang,
ini pilihan yang gila sama yang dipilih sama adiknya dia begitu. Padahal sebenarnya si Eliano Renders ini sangat-sangat punya kesempatan, dia punya potensi untuk masuk ke skuad Belanda. Ini ya pendapat dari kakaknya dia, Tijani Renders, yang juga pilihan di Belanda gitu, timnas Belanda, menjadi pilihannya Ronald Koeman gitu. Tapi adiknya dia ini, dia bilang kalau ini dia masuk juga dalam radarnya timnas Belanda, dia punya kesempatan, sangat-sangat punya, malah dia punya kesempatan. Tapi kenapa dia memilih Indonesia? Itu menjadi pertanyaan juga sama dia punya kakak. Tapi kan dia didukung, semoga dia jadi berkembang di sana kan. Tijani Renders bilang. Artinya apa? Artinya di sini Eliano Renders itu tahu bahwa dengan memilih Indonesia, dia memilih tanah kelahiran ibunya dia gitu. Jadi sekali lagi mereka ini bukan orang asing seperti yang dibilang sama ya pengkritik offside itu. Mereka ini orang-orang Indonesia atau anak-anak Indonesia yang lahir di Belanda dan pulang ke Indonesia. Stopernya 2 meter, siapa lagi saya asal dia Bornel nih. Cuman kita punya Serie A kan, pemain kita punya skill di atas rata-rata, Pak. Nah, yang sering kritik, ayo bantah dulu nih Kapten Hamka Hamsa punya statement ini. Kita punya pemain Serie A, bos. Kapan lagi kita punya pemain Serie A ini? Jadi Indonesia ini semakin mendunia di sepak bola Eropa. Kalau dulu kita hanya lihat ya mungkin pemain-pemain Indonesia ada di liga-liga elit Asia seperti Liga Jepang, Liga Korea ataupun di Australia, tapi sekarang kita lihat ada bendera Indonesia ketika ada susunan pemain itu ditampilkan di layar kaca. Kita lihat di sana ada bendera Indonesia. Kita sebagai supporter timnas, pendukung timnas, kita bangga bahwa di Eropa itu ada pemain-pemain Indonesia yang mewakili Indonesia, baik bermain di Serie A, ya, dan juga main di Europa League. Ini beberapa waktu ke depan si Mads Hilgers ini kan akan main dengan Manchester United. Dia akan menjadi orang pertama yang bermain di Europa League. Orang Indonesia pertama loh. Kemudian yang kedua, dia orang Indonesia pertama juga yang akan bermain di Stadion Angkernya Setan Merah nanti itu. Apakah kita tidak bangga? Bangga dong. Anak-anak bocah ini mainnya jauh lebih bagus dibandingkan mayoritas klub Liga 1 kita. Coba kita lihat ini apa nih? Fantastic boys! Fantastic! What a ball finish! Yes, guys! Go! Poinnya di sini yang penting apa? Ini adalah contoh pengembangan atau youth development yang tepat dari liga luar tentu saja. Sejak dini, sejak usia dini, tanamkan mindset kepada anak-anak calon pemain sepak bola. Jangan orientasinya menang. Jangan orientasinya tuh kalau lu bocah 10 pemain maka lu pemain hebat. Bukan seperti itu. Sepak bola itu tim player, 11 lawan 11. Maka ajari mereka cara bermain dengan kerjasama yang baik. Ajari mereka teknik dasar. Ajari mereka how to enjoy football. Itu yang harus diajarkan dan dipupuk sejak usia dini. Dan itu ditunjukkan di video tadi. Bahwa mereka bermain dengan 1-2 sentuhan, mereka bermain dengan enjoy, mereka bekerja sama dengan luar biasa, tidak ada egois, bahkan di kotak penalti masih bisa passing-passing. Kalau ini bisa diterapkan atau bisa dilaksanakan di Indonesia, gue yakin kita nggak perlu lagi naturalisasi. Tapi kita ambil langsung bibitnya dari akademi-akademi yang ada. Tapi sejauh akademi yang ada belum bisa menanamkan mindset seperti itu, dan harus ada blueprint yang jelas dari PSSI juga terkait dengan youth development, pengembangan pemain, maka ya kita akan banyak naturalisasi, kita akan banyak cari pemain keturunan yang ada di luar untuk jadi pemain utama di timnas. Oke? Semoga PSSI bisa suatu saat nanti benar-benar mewujudkan pengembangan usia muda yang sangat amat baik, mencontoh liga-liga luar. Betul. Ini kritik yang membangun menurut saya. Tapi sebenarnya begini, Pak Erick Thohir pernah buat statement kalau yang terutama sekarang, mungkin sampai tahun 2027, itu yang paling utama yang diurus itu kan timnas. Nah, untuk liga, baik Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu kan mungkin ya itu prioritas kedua lah.
Tapi kalau soal youth development, ya, saya pikir ini akan menjadi PR-nya PSSI juga. Dan Pak Erick Thohir bilang ini akan berjenjang, ini akan bertahap, jadi tidak semua ya satu kaligus jalan, langsung satu kali jalan. Tapi ini akan ya, ada tahapan-tahapannya atau bertahap nanti, jadi tidak semualah satu kali jalan. Ya saya pikir ini ya, salah satu hal yang bagus kalau sampai Pak Erick Thohir sudah utarakan seperti itu. Ya kita sih berharap semoga ya, pengembangan usia dini itu ditingkatkan lagi di Indonesia supaya kita bisa petik hasilnya, kita bisa merasakan hasilnya itu di 15 tahun atau 20 tahun mendatang, supaya ketika Indonesia sepak bolanya sudah maju itu kita pakai pemain-pemain lokal yang punya kualitas sama dengan pemain-pemain Eropa. Jadi untuk pemain-pemain diaspora yang sekarang saya pikir kan mereka tidak akan lagi dipakai 10 atau 20 tahun yang akan datang karena secara usia mereka sudah tua kan. Jadi mungkin tidak mungkin dipakai lagi. Tapi kalau misalkan pengembangan usia muda di Indonesia atau usia dini di Indonesia itu dilakukan, yaitu menjadi prioritas, bahkan prioritas utama, saya pikir 10 atau 20 tahun kita akan pakai pemain-pemain lokal yang ya kualitasnya itu rasa Eropa itu. Ya tidak akan mustahil itu. Baru-baru ni viral pasal Malaysia tiba-tiba nak buat serumpun cup pada Disember 2024. Jom aku sembang sikit apa benda serumpun cup ni. Sebelum tu, ya, tapi kayaknya ini serumpun cup 2024 ini itu hoax di media sosial itu, mungkin orang hanya sekedar bercanda saja. Iya, semoga seperti itu. Tapi memang tidak ada nih serumpun cup ini. Kalau misalkan ada pun pasti ada itu namanya apa namanya? Ada yang muat di media sosial official account-nya Malaysia atau apa, tapi tidak ada ini. Korang yang nakkan update-update bola sepak kena tekan butang follow. First time aku dapat tahu pasal serumpun cup ni adalah orang-orang Indonesia komen dekat TikTok aku, serumpun cup. Aku pun pergilah search. Aku tak jumpa apa-apa pun pasal serumpun cup ni. Yang aku jumpa video-video orang Indonesia bahas pasal serumpun cup. Kemudian aku check juga channel media sukan Malaysia macam Media, Harimau Malaya semua kan. Tak ada satu pun posting pasal serumpun cup ni. Rupa-rupanya serumpun cup ni adalah fitnah yang dilontarkan fitnah. oleh Fitnah. Indonesia terhadap orang Malaysia. Ini orang Malaysia bilang ini fitnah dari orang Indonesia untuk Malaysia ini. Dia ni tak silap aku bermula dekat FB lah. Ada yang buat posting pasal benda ni. Ini palsu guys. Ini palsu teman-teman. Ini sudah diklarifikasi dari orang Malaysia. Tidak ada serumpun cup yang buat-buat seperti ini. Mungkin orang Indonesia yang hanya mau kelakar atau ya hanya sekedar bercanda ini. Betul. Dan yang kelakarnya dekat sini, yang kecoh-kecoh bukan orang Malaysia, orang Indonesia. Kau boleh tanya mana-mana orang Malaysia yang kau jumpa pasal serumpun cup, semua macam, apa benda kan? Tapi kalau kau tanya orang-orang Indonesia, diorang mesti akan tahu pasal benda ni. Okay, so macam aku cakap tadi lah, asalnya aku rasa orang yang first kali post pasal benda ni, dia nak buat humor lah, dia nak buat kelakar. Kelakar lah kan, Malaysia dengan Bangladesh sama-sama lawan. Kelakar lah tu bagi diorang. Tapi benda ni bila dah share berjuta-juta, dia dah jadi fitnah lah. So pandai-pandai lah tanggung dekat sana nanti kan. Jadi nasihat aku simple Timnas Indonesia berada di satu kedudukan yang sangat-sangat baik sekarang ni. Ya kita dengar dulu nasihat dari orang Malaysia untuk orang Indonesia. Lagi-lagi pada tahun 2019 kan. So ranking pun lebih better daripada Malaysia. Main pun dekat round ketiga kan. So kalau tim kau dah berada di kedudukan yang sangat baik, kenapa kau nak kisah pasal tim-tim bawahan? Betul tak? Kalau saya berada di tempat Indonesia sekarang, I would feel superior instead of inferior. Kenapa komen-komen macam inferior, bukan superior? Faham tak? Aku baca komen-komen pun aku malu sebenarnya. Nasib baik bukan rakyat aku. Okey? Dan pesanan ini bukanlah untuk semua. Sekadar segelintir daripada orang Indonesia. Aku percaya ramai orang Indonesia lebih baik, lebih positif. Hanya segelintir sahaja yang merosakkan. Ingat kerana nilai titik rosak susu sebelanga. Nah, itu dengar itu ya teman-teman yang sering buat ini, apalagi yang serumpun cup ini. Ya ini pembuatnya ini sudah dapat nasihat dari orang Malaysia ini. Kita baca komen dulu. Komennya pasti menarik. Kapan jadwal serumpun cup Bang? Ya, masih ditanya padahal sudah bilang kan fitnah itu. Kita ada peningkatan. Ya, peningkatan ya. Semoga Malaysia ada peningkatan itu. Semangat Malaysia, pasti kalian juara serumpun cup. Masih sempat-sempatnya itu dibilang seperti itu. Masih sempat dibully juga. Ilah.
Dipecat Australia, Federasi. Dipecat Australia, Federasi Sepak Bola Australia resmi memecat Graham Arnold sebagai pelatih timnas Australia. Kasihan dia. Sepak bola Australia resmi memecat Graham Arnold sebagai pelatih timnas Australia. Ngeri guys ya. Ngeri, efek Sintayong ngeri. Ini pelatih yang kesekian kalinya setelah lawan timnas Indonesia eranya Coach Sintayong dipecat guys. Kita kilas balik guys ya. Ini pelatih pertama yang dipecat setelah melawan Indonesia eranya Coach Sintayong. Pelatih Malaysia, gua nggak tahu namanya siapa, cari tahu aja sendiri. Kita waktu itu menang 4-1 di AFF guys lawan Malaysia. Ini korban kedua Sintayong yang dipecat sama Singapura. Waktu itu kita menang di semifinal kalau nggak salah ya, AFF. Ini dia korban ketiga, pelatih Kuwait dipecat setelah melawan Indonesia. Waktu itu Indonesia menang lawan Kuwait di negara Kuwait guys, di kandangnya sendiri ya. Waktu itu Indonesia masuk ke kualifikasi Piala Asia. Nah ini yang paling fenomenal, pelatih Korea Selatan U23 yang dipecat setelah melawan Indonesia, kalah sama Indonesia adu penalti guys. Asal kalian tahu ya, 9 kali Korea Selatan masuk ke Olimpiade, baru kali ini digagalin sama Indonesia guys. Ini dia korban kelima, Philippe Tozier ya, dipecat juga sama Federasi Vietnam setelah 3 kali lawan Indonesia kalah terus. Ini korban selanjutnya, pelatih Filipina waktu kita kalahin 2-0 di GBK guys, ronde kedua kemarin ya. Ini alibi aja dia nih, mengundurkan diri padahal dia malu guys. Nah ini korban yang terakhir ya, Pak De Graham setelah berhasil menahan imbang Indonesia di GBK guys, Australia akhirnya memecat nih pelatih. Ya udah Pak De, nggak usah dipikirin ya, hidup itu memang keras, mendingan sekarang alih profesi. Ya coba latih Vietnam gitu, Vietnam atau Malaysia boleh lah, boleh. Apalagi Malaysia ini sepertinya mereka punya pelatih kepala. Oh iya ada Pau Marti, ya sudahlah, bisa ke Vietnam itu. Vietnam juga lagi butuh pelatih karena kalah terus mereka. King Indo makan korban lagi cuy, buset dah, gila makan korban terus cuy. King Indo sekarang yang jadi korbannya adalah pelatihnya Australia cuy. Sesudah ditahan imbang sama King Indo, si Arni akhirnya gitu memutuskan untuk pergi dari kursi kepelatihan Australia cuy. Buset dah, emang gacor guys ya, emang gacor King Indo. Makanya nih siap-siap guys, siap-siap di China dan Bahrain kayaknya guys ya. Kayaknya pelatihnya akan menjadi korban selanjutnya cuy. Yang kemarin ngeremehin kita, siap-siap akan menjadi korban selanjutnya cuy. Buset dah. Ya inilah hebatnya Sintayong, bisa kasih kalah negara-negara yang ya sepak bolanya lebih maju dari kita, dan juga bisa tahan imbang negara-negara yang punya kualitas sepak bola lebih maju dari Indonesia. Itulah hebatnya STY yang tidak dilihat sama ya pengkritiknya. Justru ada mantan ketua PSSI, bukan ketua PSSI, mantan ketua PSSI yang bilang ya Sintayong itu jangan hanya menikmati timnas, dia jangan enak-enakan, dia itu hanya menikmati timnas, urus timnas, tapi dia tidak cari itu tim penggantinya. Dia harus turun dari Aceh ke Papua untuk cari bakat-bakat itu untuk pengganti. Ya, saya pikir kalau Sintayong harus turun lagi ke Aceh, ke Papua, ke daerah-daerah, ke provinsi-provinsi, kapan timnasnya kita itu bisa main di Piala Dunia dan Piala Asia itu ya kan? Ya boro-boro mau main Piala Dunia kalau si STY harus turun ke daerah-daerah. Iya kan? Ya logikanya begitu, tapi tidak sampai ke sana mereka itu. Fantasan sepak bola di eranya dia itu hancur-hancuran. Sepak bola Indonesia maksudnya. Oke teman-teman, itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Hormat.